kembali lagi ke pelajaran matematika SMA kelas 2. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang di sini materinya itu lebih kepada menentukan jarak antar titik. Bagaimana jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita mengenai pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, manfaatnya untuk apa ya? Nah, kalau misalnya Ibu menunjukkan sebuah gambar, nanti akan Ibu tampilkan dengan jelas. Gambar ini adalah menunjukkan tempat tinggal Aisyah yang terhubung dengan jalan. Jika Aisyah hendak berangkat dari rumah menuju rumah sakit, Aisyah ingin menjenguk temannya yang sedang dirawat, maka tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Aisyah. Jadi, kira-kira rute manakah yang terpendek dari rumah Aisyah menuju ke rumah sakit? Dan berapa jarak antara rumah Aisyah dan rumah sakit? Itulah manfaatnya pembelajaran kita hari ini untuk menentukan jarak antara rumah Aisyah menuju ke rumah sakit. Mari kita simak bersama-sama contoh soalnya sebagai berikut. Sekarang kita akan beralih kepada contoh soalnya. Sekarang kita akan belajar mengenai sebuah kubus. Jika diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki panjang rusuk 8 cm, maka tentukan jarak titik D ke G adalah berapa cm. Nah, dari sini kita akan mengetahui jarak titik D ke G bagaimana. Tentunya ada cara yang konvensional dan ada yang cara trik-trik cepatnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, sekarang kita akan beralih kepada cara yang pertama mengenai konvensional, yaitu karena pertanyaannya tentukan jarak titik D ke G, maka trik yang pertama adalah titik D melalui titik G ini kita hubungkan melalui titik terdekat dari D ke G. Kira-kira menurut kalian melalui titik mana jarak titik D ke G itu yang terdekat melalui titik mana? Silahkan dicoba, apakah melalui titik A, titik B, titik C, titik E, atau titik H? Ya, betul. Jawabannya yang terdekat bisa dua pilihan, yaitu bisa melalui titik C, boleh juga melalui titik H. Nah, kita ambil permisalan, kita ambil yang titik C ya. Jadi, menjadi sebuah segitiga. Kalau kita hubungkan D, C, dan G, misalnya ya, tadi soalnya titik D ke G melalui titik C, sehingga menjadi segitiga D, C, G. Oke, ini hapus D, C, G. Nah, kalau mau diambil segitiganya, kita pisahkan, digambarkan lagi dengan halaman yang baru di bawahnya ya. Misalnya, tidak dari gambar kubusnya ya, biar kita bisa mengecek segitiganya sehingga kita bisa ambil rumus Pythagoras. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Titik D, titik C, dan titik G. Nah, diketahui tadi berapa? Panjang rusuknya adalah 8 cm. Ini 8, yang ini 8. Lalu yang dari titik D ke G itu belum kita ketahui, sehingga kita sebut dengan simbol X. Bagaimana mencari X? Seperti biasa, ini adalah pakai rumus Pythagoras. Bagaimana rumus Pythagorasnya? Kalau langsung kita mencari X, berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 8
kuadrat. Betul. Bagaimana hasilnya? 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. Lalu bisa kita buka menjadi 64 dikali 2. Hasil akhirnya akar 64 adalah 8 dan masih berbentuk akar 2. Jadi nilai sisi miringnya atau titik DG-nya adalah 8 akar 2. Bagaimana dengan pilihan gandanya? Itu jawabannya adalah C. Ini yang cara konvensional. Oke, sekarang kita pakai trik cepat. Trik cepat ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit saja. Oke, mari kita coba ya. Trik cepatnya adalah diketahui diagonal bidang pada sebuah kubus. Itu yang mana aja? Maksudnya diagonal bidang itu adalah sebuah diagonal garis miring yang terdapat pada sisi-sisi kubus. Nah, jika kita lihat ke bidang kubusnya, manakah yang disebut diagonal bidang atau diagonal sisi kubus? Yuk kita temukan. Ya, betul. Itu adalah AF. Lalu mana lagi? Ya, betul. BE. Kita tulis ya di sini ya. Diagonal bidang itu adalah bisa AF, BD. Lalu kita lihat kembali di sisi yang lain, bisa juga AC, BD, DG, CH, EG dan seterusnya ya, seterusnya. Nah, sekarang diketahui diagonal bidang ini ada rumus cepatnya. Apa itu rumus cepatnya? Ternyata rumus cepatnya hanya diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2 dengan A ini adalah panjang rusuk. Nah, bisa mulai dibayangkan ya. A ini panjang rusuknya, kalau kita kembali lagi ke soal, panjang rusuknya adalah 8. Ya, kita langsung menuliskan di sini boleh 8. Lalu 8 akar 2. Langsung saja ini adalah jawaban dari nomor 1. Langsung ketahuan nilai 8 akar 2. Betul? Ya. Nah, bagaimana dengan contoh soal yang pertama tadi? Dengan 2 cara cukup mudah kan? Tinggal kalian bisa memilih cara yang mana yang bisa kalian pahami dan yang paling cepat. Oke, sekarang kita berlanjut ke contoh soal yang kedua. Masih diketahui kubus ABCD, EFGH yang memiliki panjang rusuk 2 akar 2 cm. Yang ditanyakan, tentukan jarak titik A ke C itu berapa cm. Yuk kita lihat gambar kubusnya sebelah sini. Jika titik A ke C, jarak mana yang terdekat? Yaitu ada 2 pilihan. Ya, betul, bisa melalui jalan B atau melalui jalan D. Kita anggap perumpamaan, ambil sebuah segitiga melalui titik B dan kita gambarkan segitiga A, B, C. Tentunya siku-sikunya berada di titik B ya. Berarti kita masukkan panjang rusuknya diketahui adalah 2 akar 2. Nah, kita pakai trik yang cepat saja ya. Trik yang cepat yang tadi sudah kita peroleh bagaimana? Rumusnya diagonal ruang. Oke, diagonal ruang atau diagonal bidang? Ya, betul, diagonal bidang. Karena titik A ke C ini adalah titik pada sebuah bidang. Oke, nah sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa? Ya, betul. A akar 2. Kita masukkan A-nya adalah panjang rusuk sebesar 2 akar 2
kita kalikan dengan akar 2. Nah, lalu 2 penyelesaiannya karena akar dikali akar itu menjadi, dan dalam akarnya adalah sama jenisnya, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, apakah ada pilihan jawabannya? A, B, C, D, atau E? Ya, betul. Jawabannya adalah 4 cm. Bagaimana? Dengan trik cepat? Mudah kan? Nah, setelah ini kita memulai dengan latihan soal yang pertama. Ini dia tampilannya. Itulah pembelajaran kita hari ini mengenai bangun ruang, jarak antar titik. Bagaimana anak-anak? Apakah mudah belajarnya hari ini? Dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk semua dan mudah dipahami oleh kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.